Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 Bela Negara TGC akan membuat video kreatif tentang menunjukkan implementasi nilai-nilai Bela Negara UPN PYK yang akan diimplementasikan di lingkungan sekitar, yaitu lingkungan Pugeran. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Austa Nabila Jalki dengan NIM 111250161. Saya Galang Prasetya dengan NIM 1112501. Ya, perkenalkan saya Iksan Ardian Pangestu dengan NIM 111250165. Ada saya Abdul Yoni Basri dengan NIM 111250178. Baik, yang terakhir perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Zaidan, biasa dipanggil Sultan, dengan NIM 111250179. Salah satu dari nilai-nilai bela negara adalah kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana kita menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, membuang sampah pada tempatnya merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sampah juga merupakan ancaman bagi negara. Sampah yang tidak terkelola dengan baik menjelma menjadi ancaman strategis bagi negara karena dampaknya yang dapat memicu banjir bandang dan krisis ekologi, mencemari sumber pangan dan air bersih, hingga menggerogoti anggaran negara untuk kesehatan serta pemulihan bencana, yang pada akhirnya mengancam stabilitas sosial dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, masyarakat harus secara kolektif menghindari aktivitas membuang sampah sembarangan agar negara dapat terhindar dari segala ancaman yang ada. Maka dari itu, menjaga lingkungan dari sampah juga merupakan suatu implementasi dan praktik bela negara. Kami harap dengan kegiatan yang telah kami lakukan, masyarakat dapat lebih menghargai negaranya dengan lebih menjaga lingkungan dari sampah dan menghindari perbuatan seperti membuang sampah sembarangan. Sudah berapa lama Bapak tinggal atau aktif di lingkungan ini? Semenjak kecil saya memang lahir dan besar di kampung ini, Mas. Bagaimana kondisi kebersihan lingkungan di daerah ini? Alhamdulillah secara mandiri masyarakat sudah mengelola sampahnya sendiri ataupun sampah rumah tangga sendiri, walaupun cuma sederhananya misal dibuang di tanah yang sudah digali, terus nanti setelah penuh ditimbun terus pindah lagi di sampingnya begitu. Apa pendapat Bapak tentang kegiatan bersih-bersih yang dilakukan kami sebagai mahasiswa hari ini? Ya, alhamdulillah dengan adanya mahasiswa, alhamdulillah kami dan warga sangat terbantu. Selain mengimplementasikan sendiri dari mahasiswa untuk terjun ke warga masyarakat juga dapat pengetahuan baru terkait dengan kebersihan lingkungan ataupun kita menjaga lingkungan. Menurut Bapak, apakah kegiatan seperti ini penting bagi masyarakat? Mengapa? Menurut warga sangat penting karena tentunya dari warga sendiri dan warga sendiri ada kesinambungan, yaitu terkait kebersihan. Artinya dari warga masyarakat ataupun mahasiswa yang memang peduli dengan lingkungan, karena kebersihan lingkungan, kesehatan lingkungan merupakan tanggung jawab masyarakat dan juga generasi muda yang dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa seperti ini. Apakah sebelumnya pernah ada kegiatan serupa di lingkungan ini?
Apa bedanya dengan yang dilakukan oleh kami kali ini? Kegiatan yang sebelumnya dilakukan itu dulu pernah, tapi seputar baru misal ada KKN reguler yang datang ke wilayah kami sehingga bersama-sama membersihkan lingkungan. Kalau yang sekarang itu alhamdulillah selain juga ikut bantu gotong royong bersih-bersih, juga dari mahasiswa mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan sehingga tercipta suasana yang aman, nyaman, bersih, sehat tentunya. Juga semoga ke depan dengan adanya mahasiswa seperti ini bersatu dengan masyarakat dapat tercipta ya lingkungan yang sehat, yang tentunya harapan kami bersama warga masyarakat nanti sama-sama terwujud masyarakat yang sehat, terbebas dari segala penyakit yang disebabkan karena kurangnya kebersihan lingkungan. Apakah Ibu melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik di rumah? Ya, antara sampah botol dengan plastik saya pilah, karena untuk botol bisa dijual lagi ke tempat pembelian sampah, rongsok gitu. Kalau plastik ya langsung dibakar saja. Bagaimana sistem pengangkutan sampah di daerah ini? Ya, ada juga yang diangkut lewat kol sampah, itu juga ada, dan ada juga yang dibakar di sekitar rumah kita juga ada. Apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan pengelolaan sampah seperti bank sampah atau daur ulang? Pernah, di pedukuhan kami juga diadakan pemilahan sampah atau bank sampah, yaitu di mana untuk botol sampah kita pilah-pilah, dan untuk yang plastik selama ini didaur ulang menjadi kegiatan seperti halnya kita gunakan sebagai membuat tas-tas dari plastik, itu juga bisa. Menurut Ibu, apa kendala terbesar dalam pengelolaan sampah di lingkungan ini? Selama ini untuk tempat pembuangannya yang tidak diangkut dengan kol ya, karena lingkungan sekitar kalau kita bakar juga merupakan polusi, kendalanya di situ. Bagaimana pendapat Ibu tentang penerapan prinsip 3R Reduce, Reuse, Recycle? Selama ini kalau misalnya tentang botol yang berbentuk plastik itu kita serahkan ke rongsok, kita jual di situ. Sedangkan untuk plastik selama ini ya kita daur ulang, seperti misalnya kita buat tas kecil-kecil itu juga bisa dari plastik yang kita daur ulang gitu kan. Apa dampak yang dirasakan jika sampah tidak dikelola dengan baik? Sangat sekali ya, karena merupakan polusi yang utama adalah memang sampah, terutama ya bau dan bersebaran di lingkungan kita. Kegiatan bersih-bersih lingkungan yang kami laksanakan hari ini bukan sekadar membersihkan sampah dari jalanan atau got yang tersumbat. Ini adalah bentuk nyata dari nilai-nilai yang kami pelajari sebagai mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, bahwa ilmu dan pengabdian harus berjalan beriringan, dan bahwa seorang mahasiswa sejati tidak hanya duduk di bangku kuliah, tetapi juga hadir dan bermanfaat di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami mencoba mengimplementasikan nilai Widya Muatyasa yang mengajarkan kami untuk tidak hanya mencari ilmu, tetapi juga menjaga dan mengabdikan diri demi kebaikan bersama. Kebersihan lingkungan bukan hal yang sepele. Ia mencerminkan bagaimana kita menghargai ruang hidup kita, menghormati sesama, dan merawat bumi yang kita tinggali bersama. Kami juga belajar bahwa perubahan tidak selalu datang dari hal-hal besar. Terkadang, sebuah sapu, sepasang sarung tangan, dan niat yang tulus sudah cukup untuk membuat perbedaan nyata di lingkungan sekitar kita. Gotong royong yang kami rasakan hari ini bersama warga adalah bukti bahwa nilai luhur budaya Indonesia masih hidup dan relevan hingga saat ini. Harapan kami, kegiatan kecil ini tidak berhenti di sini. Semoga semangat menjaga kebersihan dan kebersamaan yang tumbuh hari ini dapat terus berlanjut. Bukan hanya oleh kami sebagai mahasiswa, tetapi juga oleh seluruh warga yang telah bersama-sama mewujudkannya. Karena lingkungan yang bersih adalah cerminan masyarakat yang sehat, bermartabat, dan berbudaya.
Kami kelompok 8 dari UPN Veteran Yogyakarta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh warga yang telah menyambut dan mendukung kegiatan ini. Semoga apa yang kami lakukan hari ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk turut peduli dan bergerak. Sampai jumpa dan salam pengabdian.